Pengerahan ratusan marinir oleh Presiden AS Donald Trump ke Los Angeles untuk meredakan protes terkait kebijakan anti-imigran memicu kritik dari sejumlah pihak. Kritik itu tak hanya datang dari lawan politik Trump, tetapi juga dari kepolisian Los Angeles. Ya, Departemen Kepolisian Los Angeles tampaknya tak terima atau tak setuju dengan keputusan Donald Trump itu. Kenapa kepolisian Los Angeles mengkritik kehadiran marinir? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan 700 marinir dan menggandakan kekuatan pasukan Garda Nasional menjadi 4.000 tentara ke Los Angeles. Pemerintahan Trump menilai langkah itu diambil karena otoritas setempat gagal memastikan keselamatan pejabat penegak hukum dan properti federal dari kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di Los Angeles. Komando Udara Militer AS mengatakan pihaknya telah mengaktifkan batalion infanteri marinir di Los Angeles yang bersiaga selama akhir pekan. Sekitar 700 marinir dari batalion kedua, marinir ke-7 dan divisi marinir ke-1 akan berintegrasi dengan pasukan Garda Nasional yang ditempatkan di Los Angeles. Korps Marinir sendiri merupakan cabang angkatan bersenjata AS dan merupakan komponen angkatan laut. Korps Marinir pertama kali didirikan pada 1775. Prajuritnya dilatih untuk operasi darat dan laut dan memiliki fokus khusus pada peperangan amfibi yang merujuk pada serangan yang dilancarkan dari kapal ke pantai. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Departemen Pertahanan AS, ada 172.577 personel marinir tugas aktif di AS serta 33.036 personel cadangan pada 2023. Namun, kehadiran marinir di Los Angeles tampaknya kurang disambut baik oleh kepolisian Los Angeles. Mengapa hal itu bisa terjadi? Awalnya, Departemen Kepolisian Los Angeles lah yang terlibat untuk meredakan kerusuhan sipil akibat protes yang meletus terhadap penangkapan 44 orang pada Jumat 6 Juni 2025 karena melanggar Undang-Undang Imigrasi. Hingga Sabtu 7 Juni 2025, protes pun belum mereda, bahkan meluas dan terjadi bentrokan. Menanggapi hal itu, Donald Trump mengerahkan sekitar 2.000 tentara Garda Nasional ke Los Angeles tanpa persetujuan dari Gubernur California Gavin Newsom. Kemudian pada Senin 9 Juni 2025, Trump kembali menambah 2.000 Garda Nasional sekaligus memerintahkan pengerahan marinir ke Los Angeles. Pada hari yang sama, Kepala Departemen Kepolisian Los Angeles Jim McDonnell mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi bahwa marinir akan datang ke Los Angeles. Menurutnya, kehadiran marinir di Los Angeles tanpa adanya koordinasi justru akan mempersulit tugasnya. McDonnell menambahkan, Departemen Kepolisian Los Angeles dan mitranya memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mengelola demonstrasi publik berskala besar. Ia juga yakin dengan kemampuan pasukannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan efektif. Dengan kata lain, Departemen Kepolisian Los Angeles mampu meredam protes tanpa bantuan dari marinir. McDonnell pun mendesak komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara semua lembaga penegak hukum yang terlibat untuk menghindari kebingungan dan eskalasi lebih lanjut. Pasalnya, kurangnya komunikasi ditambah dengan perbedaan pendekatan berdasarkan pelatihan berbagai lembaga dapat mengobarkan situasi tegang yang dihadapi petugas penegak hukum. Apalagi, AS secara rutin juga mengirimkan marinirnya pada misi di luar negeri. Jarang bagi Presiden AS untuk mengerahkan marinir guna meredakan krisis dalam negeri. Selain muncul kritik dari Departemen Kepolisian Los Angeles, muncul juga pertanyaan. Apakah pengerahan marinir atau prajurit Garda Nasional tambahan benar-benar diperlukan?
Pasalnya, berdasarkan laporan dari Los Angeles menunjukkan bahwa pasukan Garda Nasional yang telah diaktifkan hampir tidak digunakan di lapangan. Pasukan Garda Nasional disebut tidak terlibat dengan para pengunjuk rasa. Mereka juga dikatakan tidak melakukan apapun selain berdiri dengan seragam militer mereka. Gubernur California Gavin Newsom juga mengatakan dalam sebuah postingan di akun X miliknya bahwa 2.000 prajurit Garda Nasional pertama tidak diberi makanan atau air. Dari jumlah tersebut, hanya 300 yang dikerahkan, sementara sisanya duduk di gedung-gedung federal tanpa perintah. Dalam postingan lainnya, Newsom juga menulis bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara ilegal mengerahkan marinir ke jalan-jalan Amerika. Selain menyampaikan kritik tersebut, Newsom juga telah mengajukan gugatan terhadap Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk mengakhiri pengambil alihan ilegal Garda Nasional. Ya, federalisasi Garda Nasional oleh Trump pada Sabtu 7 Juni 2025 menandai pertama kalinya dalam 60 tahun bahwa seorang presiden AS telah mengaktifkan Garda tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan gubernur negara bagian. Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began. He doubled down on his dangerous National Guard deployment by fanning the flames even harder. Sementara itu, Pete Hegseth membela keputusan Trump dengan menyebut marinir telah dikerahkan karena meningkatnya ancaman terhadap petugas penegak hukum federal dan gedung-gedung federal. Ya, secara tidak langsung Donald Trump telah membenturkan tugas kepolisian Los Angeles dengan marinir dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Los Angeles. Ia bahkan mengerahkan ribuan Garda Nasional tanpa persetujuan dari gubernur hingga memicu kontroversi. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube kompas.com.